Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita minta kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan dan doa kita. Iya Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Alhamdulillah setelah selesai kita berdoa, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau anak-anak Ibu ambil absennya, tolong diisi absennya di Google Classroom kita. Iya Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, di situ anak-anak Ibu sudah menayangkan slide di depan layar kita semuanya. Di sana anak-anak Ibu bisa melihat apa-apa saja gambar yang anak-anak Ibu lihat. Saya Bu. Ya, Saya, silakan. Pak Vincent. Ada gambar yang makan. Terus? Gambar Ya. susu. Gambar roti. Roti. Ya. Itu sepertinya gambar 4 sehat 5 sempurna, Bu. Ya, betul Pintar, anak Ibu ya, Ma. Ya, benar jawaban anak Ibu semuanya. Ada nasi, ada orang ada susu, ada orang makan apel dan ada roti. Kalau menurut anak Ibu yang anak-anak Ibu lihat semuanya, kira-kira pelajaran kita hari ini tentang apa? Makanan, Bu. Kanan. Ya, pelajaran kita hari ini yaitu tentang makanan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, coba kita lihat apa tujuan pelajaran kita hari ini. Untuk mencapai tujuan kompetensi dasar kita yaitu 3.5, yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Di mana tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada hari ini ada 3 ya anak-anak Ibu. Yang pertama yaitu menjelaskan jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari melalui uji bahan makanan. Nanti kita akan membahas ini mengerjakan LKPD. Yang kedua, menganalisis fungsi dari bahan makanan. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan energi sehari-hari. Tahukah anak-anak Ibu, salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup itu membutuhkan makanan atau nutrisi. Makanan sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi Bu mau nanya, tahukah kamu mengapa kita harus makan? Siapa yang tahu? Supaya punya energi, Ibu. Oh ya, punya energi. Ada lagi? Supaya kita sehat, Bu. Supaya? Semangat. Supaya kita sehat. Ya, betul. Supaya kenyang. Ya, makanan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya, anak-anak. Mengapa kita harus makan? Sebenarnya apa sebenarnya dikandung dalam makanan sehingga setelah kita makan kita mempunyai energi. Jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Slide selanjutnya. Ini cukup anak Ibu ketahui, kita sekarang ini peta konsepnya yang akan kita bahas hanya tentang nutrisi, di mana di sini nampak anak-anak Ibu kan, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada vitamin, mineral, dan air. Selanjutnya, tahukah kamu apa itu nutrisi? Nutrisi atau makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan, mengandung zat-zat yang diperlukan tubuh dan tidak mengandung kuman penyakit. Ini ya nak, kebutuhan energi itu. Makanan yang kita makan harus ada syaratnya, harus anak Ibu perhatikan. Ada 2 yang harus anak Ibu perhatikan. Pertama, bergizi. Anak Ibu makan makanan itu harus perhatikan gizinya. Terus harus higienis. Yang tadi Ibu bilang sebelumnya. Ya, apalagi kita sekarang ada COVID-19. Kalau tidak higienis, apakah menurut anak-anak Ibu kita cepat kena COVID-19, virus corona? Cepat, Ibu. Ya. Itu makanya anak-anak Ibu harus memperhatikan makanan yang dimakan. Yang pertama kita harus melihat gizinya, harus melihat higienisnya. Selanjutnya setelah itu kita harus juga melihat apa itu fungsi makanan. Fungsi makanan itu yang pertama menghasilkan energi, melindungi tubuh kita, mengganti sel-sel dan jaringan yang rusak, membentuk antibodi. Di sini anak-anak Ibu kan bisa melihat ya nak, nutrisi itu dibagi menjadi 2. Ada nutrisi makro dan nutrisi mikro. Kalau makro itu yang paling banyak dibutuhkan dalam tubuh kita. Kalau yang mikro itu sedikit. Kalau contohnya makro itu karbohidrat, protein, dan lemak.
Kalau mikro seperti vitamin dan air yang Ibu sebutkan tadi, karbohidrat yang sangat dibutuhkan dalam tubuh kita. Contoh dari karbohidrat itu ya Nak, ada gula, ada pati dan sereal. Di sana nampak sama anak-anak Ibu kan, ada contohnya gula di buah-buahan, ada mengandung gulanya, terus pati, beef, jalar, dan sereal, dan roti. Ini masih membahas tentang nutrisi mikro. Selanjutnya itu lemak atau lipid diperlukan dalam tubuh karena menyediakan energi yang besar, kira-kira 9,5 kilokalori per gram. Dan kalau lemak ini ya dibagi menjadi dua ya anak-anak Ibu, ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Kalau di sini Ibu melihat contoh lemak jenuh itu di sini gambarnya Ibu kasih daging sapi. Nah, selain itu juga ada susu, ada keju, ada minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Nah, yang Ibu bilang tadi, lemak yang kedua itu lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh ini kalau di suhu kamar biasa dia bentuknya cair. Contohnya bisa kita contohkan ya Nak di sini, yaitu minyak nabati. Yang ketiga yaitu protein. Protein ini dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Ini kita bisa juga membagi protein itu ya Nak, protein nabati dan protein hewani. Kalau di sini sama-sama kita lihat ada protein nabati itu contohnya di situ apa Ibu lihat? Nampak sama anak Ibu? Apa Nak? Ibu. Telur Ibu. Telur, Bu. Jadi Ibu minta ingat ya Nak, konsepnya protein hewani ada dan juga ada protein nabati. Nah, contohnya di sini udah Ibu nampak kan? Ini adalah nutrisi mikro. Nah, kalau nutrisi mikro ini dibutuhkan di dalam tubuh itu hanya sedikit. Nah, bisa kita contohkan yaitu vitamin. Nah, di sini vitaminnya dikelompokkan juga menjadi dua, yang vitamin larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Kalau larut dalam air contohnya vitamin B dan vitamin C. Kalau yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, dan A, D, E, dan K. Bisa untuk mengingatnya adek aja ya Dek, ya Nak. Ini Ibu menampilkan macam-macam vitamin dan fungsinya. Sebenarnya Ibu telah mengirimkannya sebelumnya ke anak-anak Ibu, Google Classroom kita. Di sana Ibu telah menjabarkan macam-macam vitamin dan fungsinya. Di sini Ibu menampilkannya saja. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Untuk lebih jelasnya, anak-anak Ibu bisa melihat yang Ibu kirimkan tadi melalui Google Classroom kalian. Selanjutnya itu mineral. Kalau mineral ini berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, pembentukan dan pemeliharaan tulang. Contoh dari mineral, di sini ada, anak Ibu lihat kan, ada susu, ada apa lagi? Kacang panjang. Dan apa lagi? Jeruk. Ya, tuh. Itu adalah contoh-contoh dari makanan yang mengandung mineral ya, Nak. Selanjutnya, ini sama sebelumnya. Ibu telah mengirimkan sama anak-anak Ibu semuanya macam-macam mineral dan fungsinya. Sebelumnya Ibu sudah kirimkan melalui Google Classroom. Di sana anak-anak Ibu bisa mempelajarinya. Di sini Ibu menampilkan contoh mineral itu seperti kalsium, fosfor, potasium, sodium atau natrium, besi, yodium, dan seng. Jadi anak-anak Ibu bisa melihat kegunaan dan sumbernya yang Ibu kirimkan tadi. Oke Nak, bisa dimengerti? Iya Bu. Bisa, Ibu. Bisa Bu, bisa. Ini yang terakhir dari nutrisi mikro. Ibu ulangi lagi. Nutrisi mikro tadi ada berapa? Ada dua Bu. Vitamin, apa Tiga. tadi? Mineral dan air. Dan ini yang terakhir yaitu air. Salah satu fungsi air bagi tubuh adalah untuk menjaga kelangsungan hidup, membantu dalam proses pencernaan makanan, pembentukan sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lainnya, pelumas dan bantalan, media transportasi dan media pengeluaran sisa metabolisme. Apa contohnya, Nak? Keringat Bu. Feses Bu. Betul, pintar. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini yang Ibu terangkan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Iya Bu. Anak Ibu sudah di-download, Nak, LKPD yang Ibu kirimkan sebelumnya melalui Google Classroom. Sudah Bu. Sudah Bu. Dan Ibu juga sudah mengirimkan
link video pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran LKPD kita. Jadi silakan kamu kerjakan LKPD berikan tadi. Kalau sudah selesai, anak ibu bisa mengirimkan LKPD-nya, tugas LKPD-nya ke ibu melalui Google Classroom. Setelah itu, ibu minta kepada anak-anak ibu untuk menarik kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang makanan dan sumber energi. Siapa yang bisa membacakan kesimpulan kita hari ini? Baik, kesimpulan yang saya dapat yang pertama pada makanan terdiri dari satu, itu ada pengertian dari makanan itu sendiri. Yang kedua, syarat-syarat dari makanan, dan yang ketiga, fungsi makanan itu sendiri. Silakan Marni. Yang kedua, makanan atau nutrisi terbagi atas dua, yaitu yang pertama, makronutrisi terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua, mikronutrisi terdiri dari vitamin, mineral, dan air. Setelah kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin untuk pelajaran selanjutnya, Ibu ingin anak Ibu mengerjakan tugas di rumah. Kalau begitu, karena anak-anak Ibu tidak ada bertanya dan semuanya mengerti, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Ardiansah, tolong pimpin doanya lagi, Nak, biar kita setelah ini kita langsung pulang. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa berdasarkan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih, Bu. Ya, anak-anak Ibu semuanya, jangan lupa untuk belajar di rumah ya, Nak. Cukupkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.